Oke ya, kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya pada saat waktu itu saya uh, masih sekolah SMA, sekitar kelas 3-an kalau nggak salah ya. Nah, begini ceritanya. Pada saat sore, itu pikiran saya sudah nggak enak. Pikiran saya sudah kayak gelisah gitu. Akhirnya apa? Semalaman tuh badan saya tuh kayak meriang, kayak panas dingin gitu. Perut sakit, kepala pusing. Nah, di situ saya sendirian. Ibu sudah meninggal. Saya hidup bersama bapak saya, bapak tiri saya, berdua. Nah, jadi pada saat saya sakit itu nggak ada yang merawat. Ya saya sendiri yang merawat diri saya sendiri, berusaha cari obat. Saya obatin sendiri. Disitulah malam itu sudah badan sudah panas dingin, kepala pusing, perut mencret, sering BAB saya. Tapi pada zaman dulu itu yang namanya hidup di desa itu kan dulu kita belum punya kayak toilet itu ya, jadi harus ke sungai gitu, harus ke sungai. Nah, sudah beberapa kali sore itu, malam itu saya ke sungai karena sakit perut. Nah, pas sekitar saya habis tidur sekitar itu, setelah bangun tidur itu sekitar jam 4 ya, jam 4 menjelang sholat subuh itu, perut saya udah mulai kesakitan lagi. Saya lari ke sungai, itu masih sepi itu, sekitar jam 4 itu, zaman dahulu itu, yang namanya hidup di desa itu kalau kalau belum subuh itu masih sepi, nggak ada orang satu pun, nggak ada orang. Saya pergilah, berjalan pelan-pelan saya, antara yang bilang takut ya takut, orang gimana, mau nggak mau saya harus ke sungai ini. Ya udah, saya ke sungai sendirian. Saya ke sungai sendirian, jalan. Di sungai itu saya sendirian. Pas enak-enaknya itu BAB di sungai itu, tiba-tiba itu di atas kepala saya itu, seperti kayak ada bola, kayak bola api itu, tapi sebesar tempe. Kalau orang Jawa bilang tempe ya, tempe itu kayak tempatnya orang buat jemur buat nampi beras, buat ya pokoknya untuk keperluan rumah tangga tuh, tempe yang terbuat dari bambu. Sebesar itulah besarnya tempe itu, pas di atas kepala saya itu, kayak layangan jatuh itu, kelumun kelumun kelumun, pelan jalannya itu, warnanya merah nyala gini. Dan di lingkaran merahnya itu ada sinar kayak kekuning-kuningan itu. Jadi ini merah, ini kekuning-kuningan. Terus dari kuning itu kayak seperti ada asapnya gitu. Tipis-tipis asapnya. Jalan dia di atas kepala. Kaget saya, spontan saya. Langsung saya berdiri. Saya selesaikan BAB saya. Saya ikutin terus itu. Nanti saya ikutin terus. Dia pas di kepala saya gini nih. Pas di kepala saya gini nih. Saya jalan pelan. Dia juga jalannya pelan. Kelumun, 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 kelumun gini. Pelan gini. Nah, tak ikutin terus. Saya pelan ikutin terus. Merinding itu namanya, badan saya itu merinding semua. Ya, tangkuk itu rasanya kayak dahi itu rasanya kayak tebel rasanya. Apa ini, dalam hati saya mikir, ini apa ini? Kok ada api sebesar tempe? Kok berjalan pelan gini, apa? Bingung saya, Pak. Timbul rasa penasaran, ya ketakutan, merinding, udah nggak karu-karuan pada saat itu. Sendirian lagi saya ikutin terus. Saya ikuti terus pelan. Dia menuju ke belakang rumahnya bibinya istri saya. Belakang rumahnya itu kayak rumpun bambu lebat gitu. Terus ada pohon jati yang besar, pohon jati yang kuno itu, yang kalau orang-orang tua bilang, orang-orang di daerah sana di desa saya itu, di kampung saya itu, dibilang itu kayu jati itu angker. Banyak orang-orang yang dibikin masalah sama dari pohon itu. Itu udah
cerita turun-temurun, saya belum lahir pun orang-orang sudah meyakini kalau di pohon jati itu sangat angker, ya. Kalau bahasa Balinya itu tengat. Nah, itu cahaya itu terus berjalan, mendekati pohon jati. Saya udah kepikiran ini, waduh, berani nggak saya di pohon jati itu? Sendirian lagi saya, orang saya biasanya nggak berani, tapi nggak tahu entah. Pada saat itu saya berusaha memberanikan diri, penasaran saya, apa sih ini tuh loh. Biasanya tuh kalau saya ke Barongan tuh malam-malam nggak berani, yakin nggak berani saya. Orang saya memang nggak punya keberanian dari kecil untuk masalah hal-hal yang begini ini. Tapi pada waktu ini, ya saat itu, bener-bener itu kayak terdorong, rasa takut itu seperti kayak hilang, ya. Rasa apa namanya, rasa ketakutan, semuanya itu kayak hilang dengan sendirinya. Yang ada tuh penasaran aja, apa ini itu loh. Nah, akhirnya terus jalan mendekati pohon jati itu, di bawahnya pohon jati itu kan di samping-sampingnya ada pohon singkong, pohon singkong yang sudah besar-besar, yang sudah mau panen, siap panen itu. Tiba-tiba itu yang namanya cahaya itu turun dia gitu, kayak jatuh gitu, dan menimpa apa namanya pohon singkong itu. Jadi pohon singkong yang sudah siap panen itu seperti kayak ada angin kencang itu, buat pohon singkongnya itu. Tapi nggak sampai roboh, dia bergerak semua pohon singkong itu pada saat cahaya apa namanya itu cahaya merah itu jatuh, itu pohon singkong itu langsung saling bertabrakan begini, dan nggak ada suara sih. Orang di samping saya itu nggak ada angin. Nggak ada angin kencang, ya cuma di sekitar singkong itu aja. Pada saat cahaya itu jatuh di situ, itu seperti angin yang kayak angin lesus itu loh, putar-putar di situ tuh. Akhirnya terus dia menghilang, dia bles. Pas ya di pohon singkong itu, yang di sampingnya itu pohon jati itu ya. Kira-kira jaraknya pohon singkong sama pohon jati itu ya sekitar, kalau nggak salah ya 4-5 meteran gitu lah. Nah, dari situ saya mikir, apa itu? Apa itu? Terus kepikiran saya, hilang. Pohon singkongnya akhirnya terus nggak bergerak, diam lagi. Diam seperti semula. Tiba-tiba pikiran saya udah takut, udah. Yang tadinya nggak ada rasa takut, timbullah rasa takut. Kenapa saya di sini? Ngapain saya di sini? Mulai kayak sadar itu akal saya, logika saya main juga. Saya sadar, seperti kayak teringat, larilah saya sekencang-kencangnya, saya udah lari kayak dikejar apa, dikejar setan gitu modelnya, pokoknya lari sekencang-kencangnya saya ke rumah. Saya ke rumah langsung ambil itu apa, kayak kemul itu, kayak selimut itu, saya buat tutup kepala gini, gemeter saya, apa itu, pokoknya seolah-olah yang apa namanya, yang jatuh tadi itu cahaya itu seperti kayak ngikutin saya. Jadi saya langsung ambil selimut, kayak tutup rapat gini, udah saya diem, udah saya diem sampailah pagi. Nah, pas pagi itu sekitar jam 7 ya, jam 7 pagi, penasaran saya balik lagi ke tempat yang dimana cahaya itu jatuh, di tempat itu yang di pohon singkong dekat pohon jati itu. Nah, saya tengok kemarin, tadi malam itu jatuhnya itu di sini. Apa sih? Ternyata apa? Pohon singkong itu satu pun nggak ada dahannya yang patah, nggak ada daun-daunnya yang jatuh. Normal seperti biasa, udah kayak nggak pernah terjadi apa-apa, seolah-olah nggak pernah bergerak sama sekali itu pohon singkong itu. Padahal waktu kejadiannya itu tuh pohon singkong itu sampai meliuk-liuk itu, sampai mau nyentuh tanah dia itu, saking kerasnya angin itu. Tapi anehnya nggak ada yang patah, dan daun-daunnya itu nggak ada yang gugur sama sekali. Saya cek langsung, di sini jatuhnya itu, tak cek di sini, tanahnya saya pegangin, pohon-pohonnya saya cek semua, saya pegangin juga masih dalam keadaan utuh, normal semuanya. Nah, dari situlah ya, saya langsung balik lagi pulang ke rumah, diam saya. Ternyata nggak ada apa-apa di sana, nggak ada bekas apa-apa. Saya kirain di situ tuh, bayangan saya itu apa, kayak muncul apa kayak itu, benda-benda apa, kayak nggak ada apapun, saya nggak menemukan apa-apa. Nah, akhirnya sorenya itu saya ketemu sama bapak saya yang tiri itu. Nah, bapak tiri saya itu kan orang-orang ritual juga. Tapi saya nggak mau ngikutin apa namanya,
apa yang diajarkan sama bapak tiri saya. Karena bapak tiri saya itu mengajari ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kejawen. Saya nggak suka saya. Saya sering diajak disuruh puasa, dikasih mantra-mantra, disuruh jalani, mau diwariskan ke saya, tapi saya nggak mau. Ya Pak, saya nggak mau Pak. Saya nggak suka gitu-gitu, nggak. Pokoknya saya nggak mau gitu. Waktu itu, lah saya ceritain lah ke bapak, Pak. Tadi itu loh Pak, menjelang subuh tuh saya ke sungai. Ya saya ceritain dari awal. Saya ke sungai, saya BAB, saya sakit perut gini-gini. Tiba-tiba tuh Pak di atas saya tuh ada kayak cahaya sak tempe gitu Pak. Ya berjalan pelan, pelan. Bapak saya kaget bukan main. Bapak saya kaget bukan main. Waduh, untung kamu. Lain kali kamu jangan kamu ikutin. Bahaya itu. Bener-bener kamu untung kamu selamat kamu. Kamu lu nggak ngerti apa-apa kamu. Kamu jangan sampai kamu dibuat tumbal kamu. Dibuat tumbal Pak. Iya, kamu dibuat wadal. Maksudnya apa itu Pak? Tumbal wadal itu. Ya kamu akan dikorbankan sama dia. Yang kamu lihat itu adalah Banaspati. Banaspati itu apa Pak? Banaspati itu bangsa jin yang rasnya warnanya merah. Ya, kulitnya itu warnanya merah. Dan itu mereka itu Banaspati itu sangat kejam. Dia nggak lihat apapun dia. Iya, senangnya dia itu ngisep darah katanya gitu. Senangnya dia itu ngisep darah. Kalau seandainya itu cahaya yang kamu lihat itu jatuh di badanmu gini, kamu pasti mati. Kamu dibuat tumbal sama dia. Kamu akan dihisap darahmu sampai habis. Kamu kering kamu itu. Lain kali pokoknya jangan diikutin. Kalau ketemu-ketemu gitu itu kamu langsung menghindar pergi. Ya jangan diikuti. Oh iya Pak. Oh iya Pak, lain kali kalau ketemu gitu saya nggak akan ngikutin lagi. Dari situlah saya baru tahu ternyata yang saya lihat itu adalah Banaspati, bangsa jin yang ras warnanya merah, dan itu sangat berbahaya. Nah, pesan saya kepada teman-teman yang di sana, lain kali kalau melihat sesuatu yang seperti itu, hindari aja. Untung pada waktu itu saya masih diberi keselamatan, ya. Kalau saya nggak diberi keselamatan, nggak dijagain, ya, sama leluhur, ya, atau sama Tuhan. Orang saya waktu itu belum ngerti Tuhan soalnya. Ya, pokoknya dihindari aja. Itu pesan saya.